Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di materi pertama, yaitu adalah materi lingkungan bisnis. Saya harap teman-teman bisa memperhatikan materi ini dengan baik, baik juga seksama. Oke, lanjut kita ke materi. Tapi sebelum materi, saya ingin memberitahu tentang apa yang akan kita pelajari di video ini. Yang pertama itu adalah pengertian lingkungan bisnis, jenis-jenis lingkungan bisnis, analisis terhadap lingkungan umum, analisis pesaing, dan yang terakhir cluster dan konsep persaingan. Secara pengertian, bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk pada akhirnya mendapatkan laba. Dan menurut kata asalnya, bisnis dari bahasa Inggris yaitu bisnis yang memiliki arti sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dan yang terakhir, secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata ini sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung penggunaan singular. Kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, atau hukum teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Oke, di sini sudah dapat diketahui kata kuncinya terkait bisnis, yaitu adalah pekerjaan, aktivitas untuk mendatangkan laba. Lanjut ke kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi atau perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada produksi yang merupakan kegiatan penciptaan barang dan jasa. Selanjutnya keuangan yang merupakan kegiatan mencari dana atau modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang atau kegiatan perusahaan atau perusahaan. Selanjutnya pemasaran dalam rangka menginformasikan barang dan jasa sehingga konsumen dapat mengetahui barang dan jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja, juga tidak lupa meningkatkan skill atau kemampuannya. Selanjutnya, lingkungan bisnis terdiri dari dua hal. Yang pertama lingkungan bisnis, lingkungan internal. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal, yaitu dalam arti memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Dalam hal ini, yaitu mencakup pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Yang dapat diartikan untuk internal dapat dicakupan dalam negara suatu perusahaan yang menjalankan bisnis. Selanjutnya, lingkungan eksternal di sini memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Dalam hal ini mencakup dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Selanjutnya adalah jenis-jenis bisnis. Yang pertama yaitu adalah oligopoli. Di sini ciri-cirinya yaitu barang dikuasai beberapa perusahaan. Ada kurang dari dua atau ada lebih dari dua atau kurang dari 10 perusahaan, dan praktik untuk menahan perusahaan potensial masuk pasar. Dan contohnya itu seperti perusahaan provider yang dikuasai hanya beberapa perusahaan, yang saat ini mungkin hanya 6-7 perusahaan dari Indosat, Telkomsel, XL, dan sebagainya. Dan sistemnya yaitu menahan perusahaan potensial masuk pasar agar tidak terjadi persaingan yang begitu ketat. Selanjutnya monopsoni, di sini satu pelaku usaha menguasai pada pasokan atau menjadi pembeli tunggal
atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Dalam hal ini, situasinya yang menjadi penjual lebih banyak daripada yang menjadi pembeli. Pembelinya siapa? Pembelinya yaitu adalah pengumpul. Contohnya, apabila di satu desa terpencil ada ada penanam jagung, maka penanam jagung di desa terpencil itu uh, tidak punya pilihan untuk menjualnya kepada pengepul. Dan para petani itu juga bersaing dengan para petani yang lain. Di situ posisinya akhirnya para petani itulah penjual terlalu banyak dibandingkan dengan pembeli atau pengepul yang terlalu sedikit. Lanjut ke oligopsoni, itu cirinya dua atau lebih perusahaan menguasai penerimaan pasokan dan menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar komoditas. Selanjutnya, monopoli, ideal di sini hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ini bisa diartikan seperti PLN, Pertamina, PT KAI, dan lainnya. Dan untuk monopoli, mempunyai regulasi yang sangat ketat dan hanya apabila disetujukan oleh pemerintah suatu negara. Selanjutnya, unsur-unsur dalam bisnis. Yang pertama itu adalah keinginan manusia. Dan keinginan manusia itu sendiri dibagi kepada dua macam, yaitu adalah keinginan pokok dan keinginan tambahan. Keinginan pokok meliputi sandang pangan papan dan keinginan tambahan meliputi seperti keinginan tambahan seperti handphone, mobil, motor, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur dalam bisnis yaitu adalah sumber-sumber daya. Di sini dapat diartikan sebagai suatu nilai yang memiliki potensi atau unsur dalam kehidupan. Bisa dalam sumber daya alam atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir, cara-cara berproduksi yang pada umumnya pembuatan suatu barang yang merupakan di luar bidang ekonomi, tapi karena ini berkaitan langsung dalam unsur dalam bisnis, maka ini perlu diperhatikan juga oleh para pelaku bisnis dan juga pada ahli-ahli ekonomi. Next, kita lanjut ke pengertian lingkungan bisnis yang menjadi pembelajaran kita pada video kali ini, yang berarti lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai keadaan yang mempengaruhi kegiatan organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Dalam hal ini, Wilson mengemukakan bahwa lingkungan bisnis memiliki 3 konsep yang luas itu sebagai berikut, yang saya sederhanakan menjadi faktor objektif, faktor subjektif, dan pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas. Next, lanjut ke faktor lingkungan bisnis. Yang pertama itu adalah lingkungan bisnis internal, yaitu segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut di bawah ini, yaitu sumber daya manusia, modal, material, peralatan, dan keterampilan. Untuk sumber daya manusia, yaitu mencakup tenaga kerja yang dibutuhkan untuk berperan sebagai partisipan utama dalam kegiatan bisnis. Perusahaan juga harus memilih sumber daya manusia yang berkompetitif dan berkualitas tinggi. Untuk modal, yaitu mencakup sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Untuk bahan baku atau material, di sini merupakan faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dan peralatan mencakup
peralatan yang digunakan untuk membantu dan memudahkan proses pembuatan barang. Dan yang terakhir, keterampilan manajemen atau manajemen skill, yaitu adalah sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Selanjutnya, faktor lingkungan bisnis. Yang kedua, yaitu adalah faktor lingkungan bisnis eksternal. Di sini adalah faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Dan untuk lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Untuk lingkungan mikro mencakup perusahaan, termasuk perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Perusahaan dalam hal ini seperti dalam rencana pemasaran, manajemen pemasaran, dan pembelian, operasi, riset, keuangan, dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Pemasok yaitu dengan membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem penghasilan nilai perusahaan yang pada akhirnya memperlancar lingkungan bisnis perusahaan bagi perantara pemasaran untuk membantu perusahaan mempromosikan, menjual, juga mendistribusikan produknya, yaitu pelanggan yang pada akhirnya menjadi konsumen, pesaing yang akan memberikan evaluasi bagi perusahaan apakah lebih baik kualitas produk suatu perusahaan tersebut atau pesaingnya, juga masyarakat yang tidak lupa dapat memberikan analisis yang pada akhirnya dapat diteliti atau diriset kembali oleh perusahaan. Selanjutnya, dalam lingkungan makro di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Di sini terdapat faktor kependudukan, faktor ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik atau hukum, dan yang terakhir lingkungan sosial budaya. Untuk faktor kependudukan, dalam hal ini perusahaan mengamati perkembangan kependudukan dari waktu tertentu yang dengan faktor kependudukan itu dapat membentuk peluang baru atau peluang lain dalam perusahaan memutuskan suatu keputusan. Selanjutnya, faktor ekonomi seperti halnya daya beli masyarakat, selanjutnya lingkungan fisik yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, selanjutnya lingkungan teknologi yang merupakan suatu kekuatan untuk mendorong kualitas dari barang atau jasa yang diciptakan, selanjutnya lingkungan politik atau hukum yang bisa berkaitan langsung dengan pemerintah, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya yang pengaruh membeli juga ditentukan oleh kebiasaan dari demografi yang sudah disegmentasi dan ditargeting oleh suatu perusahaan bisnis. Oke, kita masuk ke yang terakhir, strategi dalam merespon pengaruh lingkungan. Di sini yang itu adalah strategi dasar yang bisa diterapkan oleh pebisnis untuk pada akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungan melalui tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perubahan internal. Di sini menyesuaikan aspek-aspek di dalam organisasi seperti perencanaan struktur, sistem, dan prosedur kerja, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Yang pada akhir ini dapat kita lihat ada COVID-19 di sini adalah yang diputuskan dan dikerjakan oleh perusahaan, itu adalah perubahan internal mereka, apa yang harus mereka putuskan agar bisa bertahan atau survive walaupun lingkungan sudah berubah waktu demi waktu. Dan yang terakhir, pengendalian lingkungan. Di sini untuk mengendalikan lingkungan dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut.
yaitu pertama merger dengan menyatukan organisasi lain sehingga dapat dilakukan pengawasan bersama. Selanjutnya ada kontrak atau joint ventures. Ini dilakukan karena dapat mengurangi ketidakpastian sehingga terjadi kepemilikan dan pengawasan bersama. Selanjutnya kooptasi, yang tindakan ini dilakukan dengan memasukkan orang-orang berpengaruh. Selanjutnya iklan dan humas untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya asosiasi pengusaha sejenis, yang tindakan ini terkadang menimbulkan suatu kekuatan besar dalam mempengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir, merubah bidang kegiatan, yang apabila jika lingkungan tidak bisa dikendalikan, suatu perusahaan bisa merubah bidang kegiatannya, bisa memilih bidang kegiatan yang persaingannya relatif lebih mudah dan alasan-alasan baik lainnya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, what should you do? Yang pertama yaitu adalah silakan mengerjakan soal pilihan ganda yang tertera pada link di Google Classroom. Selanjutnya menjawab soal esai yang tertera di Google Classroom dan mengerjakan tugas kelompok mengenai pengamatan terhadap bisnis konvensional, offline, atau bisnis online yang di sekitar lingkungan Anda. Dan untuk detail lebih jelasnya lagi ada pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.